Ini Allah tahu lah macam mana mungkin. Tapi kalau dia bukan kafir, saya kafir. Siapa yang kena hukuman? Yang kena dosa siapa? Kita. Ya kan? Ya, jadi dalam ayat ini saya ulang lagi sekali, kata yang kurun di sini membawa maksud mereka ingkar kepada ayat Allah. Tapi bukan maksudnya kufur itu menolak adanya Allah sebagai Tuhan. Bani Israel percaya ada Tuhan. Ya kan? Kita baca ayat ini, kenakan pada diri kita sebagai peringatan. Jangan kena-kenakan pada orang lain. Ya. Kemudian, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Bani Israel itu juga mereka membunuh para nabi, nabiyin. Nabiyin itu nabi-nabi banyak. Bighairil haqq, tanpa kebenaran, tanpa hak. Cuma kalau kita baca dalam ayat Al-Quran, kita tak nampaklah ada kisah, ada tak dalam Al-Quran kisah nabi yang dibunuh Bani Israel. Tapi dalam ayat kata mereka banyak nabi yang mereka bunuh. Sebab tidak semua nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran kan? Yang kisahnya disebut dalam Al-Quran kan? Kita percaya dalam ramai nabi-nabi yang kita tahu namanya 25, ya kan? Tapi ada hadis daripada Nabi SAW mengatakan nabi itu ratusan orang, kita tak tahu ya? Jadi ada sebahagian nabi itu yang dibunuh oleh Bani Israel, dan itu kejahatan yang mereka lakukan. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan itulah kesalahan sampai diturunkan azab dengan sebab apa? Dengan sebab mereka ingkar bima asaw, dengan sebab keingkaran mereka wa kanu ya'tadun, dan mereka itu melampaui batas. Ya? Yang Allah perintahkan takwa, yang Allah larang itu yang mereka lakukan apa batas. Maka sebab itu kata Allah, mereka itu ditimpakan dengan zillah, kehinaan, maskana, kefakiran dan kepapaan. Ya, kemudian mereka itu Allah, mereka itu layak menerima keberkahan daripada Allah. Mudah-mudahan Allah melihat kita tidak jadi seperti kisahnya Bani Israel dahulu yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, walaupun dalam pasangan tadi kata ada hajat nak bertanya sesuatu. Ada orang suruh tanya Ustaz, kisah yang lalu mengenai Bani Israel makan masa untuk masuk Baitul Maqdis, kerana orang-orang Baitul Maqdis kasar. Jadi bila dia masuk tu, mana orang-orangnya pergi? Oh, satu soalan yang bagus. Ya, mari kita katakan Bani Israel itu bila dah sampai kawasan luar Baitul Maqdis, nak masuk tak jadi. Masuk agak-agak, masuk takut. Sebab dikatakan orang-orang yang sedia sebelum itu duduk di dalam orang kasar, bengis, zalim, aniaya orang. Sekarang peristiwa ini persoalannya ialah bila Bani Israel akhirnya dapat masuk, yang orang-orang duduk asal itu gimana? Mati ke tak mati ke? Ganas-ganas orang tak boleh lawan dengan ganas di Bani Israel ke? Wallah alam, saya jawab soalan saya nak cari kalau ada jawapannya. Setakat saya tak tahu. Dalam kisah mengatakan mereka masuk dah. Penduduk asal kat situ sebelum datang mereka terjadi apa? Wallah alam, saya tak tahu. Ya kan? Jadi mereka ini tidak mahu ditindas, dianiaya kalau masuk. Takut ini melayang-layang sama apa lebih kurang 40 tahun. Itu kisahnya ya. Tengoklah kalau saya boleh cari kalau ada keterangan. Kalau tak ada saya kata tak ada. Kalau tak ada maknanya izin important. Kita cari dulu kalau ada. Ya, Allah. Okey, boleh tuan-tuan? InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah tetapkan iman kita, Allah kurniakan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di hadapan dalam peliharaan Allah, tuan-tuan semua, keluarganya semua dalam pimpinan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya diminta kasih satu, kalau saya buat balik hari ini satu, kita baca satu. Saat itu apa? Tuan-tuan ingat, harga diri kita sebagai manusia itu mulia ikut ketetapan Allah. Jaga kemuliaan kita sebagai hamba Allah, lebih-lebih lagi yang Allah dah kurniakan iman kepada kita. Jangan sampai kita jatuhkan diri kita sendiri tersungkur hina kerana kita mengejar kesenangan malah tipu daya dunia.
apapun cantiknya dunia ini, apapun pilihan yang ada depan kita di dunia ini, apapun kesenangan mungkin yang kita cari di dunia, jangan sampai tertipu takut-takut kemuliaan kita dicabut balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.